Kisah pun diawali dengan terlihatnya sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah yang bernama George, istrinya yang bernama Anne, dan anaknya yang bernama Georgie. Hari itu mereka pun berniat pindah ke rumah baru mereka yang udaranya lebih segar. Di jalan, mereka pun menyapa tetangga baru mereka sekaligus teman mereka yang sudah pindah 1 minggu lalu, yaitu Fred. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Di jalan, Anne dan George pun menduga kalau 2 pria yang berbaju putih tadi, yang sedang bersama dengan Fred, itu mungkin adalah saudaranya Fred. Lalu, tak lama kemudian mereka pun sudah sampai di rumah baru mereka. Baru saja akan istirahat, tetangga sekaligus teman mereka yang tadi disapa pun datang, dan inilah dia si Fred. Dan Fred mengatakan kalau pria ini adalah keponakannya yang bernama Paul. Kemudian Fred dan Paul pun membantu George dan Georgie menyiapkan perahu. Setelah Fred dan Paul pergi, Georgie pun menanyakan pada ayahnya soal tingkah lakunya Fred yang agak berbeda dari biasanya. Sang ayah pun hanya berkata kalau mungkin saja beban pekerjanya Fred sedang numpuk. Kemudian Georgie pun kembali ke rumah dan meminta pisau pada ibunya yang kini sedang sibuk memasak. Anne pun memberikannya. Lalu Georgie memberitahu kalau ada seorang pemuda di pintu. Anne pun mempersilakannya untuk masuk. Pemuda yang bernama Peter pun mengutarakan tujuannya, yaitu dia disuruh oleh istrinya Fred untuk meminta telur pada Anne. Anne pun memberikan 4 telur. Peter pun akan pergi, namun, ayah, Peter tak sengaja menjatuhkan telurnya. Namun tentu saja Peter tak menjatuhkan kedua telurnya sendiri. Anne yang melihat itu pun biasa saja dan menghormati tamunya itu. Lalu Peter yang tak tahu malu ini pun meminta telur lagi. Anne pun dengan berat hati akan menyiapkan 4 telur lagi sekaligus akan dibungkus. Lalu sedang menyiapkan telur, tiba-tiba Peter tak sengaja menjatuhkan, bukan satu-satunya ponsel yang berada di rumah. Itu Anne pun sudah hampir meledakkan emosinya itu. Namun kali ini Anne mencoba bersabar, dan langsung memberikan telur itu pada Peter. Lalu Peter pun pergi. Tak kemudian, dengan Anne pintu ternyata itu Peter yang kini datang lagi bersama dengan Paul. Anne pun mulai risih dengan keberadaan mereka berdua yang tak tahu sopan santun. Lalu Paul pun melirik tongkat golf. Paul pun meminta izin untuk bermain golf di luar. George dan Georgie yang sedang berada di perahu pun merasa aneh dengan suara anjingnya yang selalu menggonggong. Dan tak lama kemudian anjingnya itu tak bersuara sama sekali. George pun akan mengecek anjingnya, tak sengaja George menjatuhkan pisaunya ke dalam perahu. Anne sendiri kini juga keluar di jalan. Ia pun berpapasan dengan Paul yang langsung memberikan tongkat golfnya. Kemudian Anne pun sedikit berdebat dengan mereka berdua dan sudah kehilangan kesabaran. Tentunya Anne pun mengusir mereka berdua. Peter dan Paul pun tak mau karena belum diberikan telur lagi. Tak lama kemudian datanglah George. Ia pun kebingungan dengan Anne yang mengusir mereka berdua. Lalu Paul pun menjelaskan kalau kedatangan mereka hanyalah meminta telur. Telur pertama pecah di pintu, dan telur kedua pecah saat Peter dikejar anjing. Mendengar ucapan tersebut, Anne pun makin emosi, dan langsung memberikan semua telurnya ke tangannya George. Selanjutnya George pun kebingungan dan langsung mengusir mereka berdua. Mereka berdua pun tak mau tentunya pergi karena belum diberikan telur itu. Seketika mereka pun sedikit baku hantam. Setelah tahu kalau mereka berdua sangat berbahaya dan sangatlah sensitif, kini mereka bertiga pun hanya bisa pasrah. Lalu Paul keluarkan bola golfnya yang belum ia mainkan. Dan yang berarti tadi Peter tidak memukul bola golf, melainkan Peter sudah memukul anjingnya. Mereka, Paul dan Peter, pun mulai bermain dengan mereka dan menyuruh Anne mencari anjingnya. Anne pun menurutinya dan langsung mencari anjingnya itu. Dan setelah lama mencari, ternyata anjingnya sudah mati dan disembunyikan di dalam mobil. Mereka kemudian kini datangkan temannya. Paul pun menyuruh Anne agar bersikap seperti Fred, yaitu tenang dan jangan memberitahu jika tidak ingin terjadi sesuatu dengan keluarganya. Anne pun menurutinya dan menemui temannya itu dengan santuy. Paul juga menyapa mereka seolah-olah dia adalah orang yang sangat baik. Anne pun tak bisa memberitahu apa-apa pada mereka. Mereka bertiga juga tidak curiga sama sekali dengan Paul. Lalu mereka bertiga pun pergi dari dermar rumahnya. Anne kemudian kini mereka pun disuruh istirahat di sofa sebagai permintaan maaf karena telah memukul George. Peter pun akan bersalaman dengan George, namun Anta mengizinkannya. Dengan segera mereka berdua pun menghajar Anne dan George karena dinilai sudah tidak sopan kepada Peter dan Paul. Kemudian dengan santuinya Paul pun menceritakan soal kehidupannya Peter yang kelam, dan yang pada intinya Peter ini adalah seorang broken home. Semenjak Peter broken home, ia pun jadi masuk ke dunia gelap dan mulai mengkonsumsi narkotika. Peter yang teringat dengan hal itu, ia pun jadi nangis tak karuan. Kemudian Paul pun ingin bermain dengan mereka bertiga. Sekarang sudah jam malam, Paul ingin bertaruh dengan Anne. Taruhannya yaitu Paul yakin kalau mereka bertiga tidak akan hidup sampai jam 9 pagi. Anne harus yakin kalau mereka bertiga akan hidup sampai jam 9 pagi. Mendengar ucapannya Paul, mereka pun kebingungan terutama Anne. Terlebih lagi ibaratnya gini, Paul dan Peter adalah bandar.
sedangkan mereka bertiga adalah pemain slot yang termakan iklan. Tentu saja mereka bertiga tidak memegang kendali atas permainannya Paul dan Peter. Kemudian Paul dan Peter pun justru berdebat soal dua gunungnya Anne. Peter yakin kalau gunungnya Anne ada, sedangkan Paul yakin kalau Anne tidak mempunyai dua gunung. Lalu Paul menyuruh Anne untuk mengambil minuman, dan dengan segera mereka pun menangkap Georgie. Iya, mereka berdua menamai permainan itu kucing dalam karung. Itu sangat menyenangkan bagi Paul dan Peter. Lalu Paul pun meminta Anne untuk membuka semua pakaiannya jika mau kucing dalam karung ini selamat. Paul juga menyuruh George untuk menyuruh istrinya membuka semua pakaiannya. Dengan terpaksa demi keselamatannya Georgie, Anne pun membuka pakaiannya yang dan terlihatlah begitu sangat. Wow. Setelah puas melihat gunungnya Anne, kini Paul pun menang dari Peter karena gunungnya Anne tidak gede. Kemudian dalam kesempatan itu George pun berhasil melarikan diri. Kemudian Anne pun kini diikat supaya tidak kabur karena Paul akan mengejar Georgie, yang dimana Georgie sendiri kini sedang menuju ke rumah tetangganya. Paul pun melihat Georgie. Georgie pun masuk ke rumah itu, dan sayang sekali karena di rumah itu tak ada orang. Kembali ke Peter, di mana kini ia akan ke dapur untuk mengambil telur. Anne pun mengambil kesempatan dan menyuruh George untuk melepaskan ikatan di tangannya. Belum sempat terlepas, Peter sudah datang lagi. Alhasil telur itu pun pecah lagi. Kemudian tahu atan Peter berasal dari quotes-quotes yang berbunyi, orang yang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Anne pun menyadarkan Peter dan menyuruh Peter untuk melepaskan ikatan di tangannya Anne. Namun sangat disayangkan karena Peter ini sudah masuk terlalu dalam ke dunia dark. Peter pun tak mempan saat mendengarkan kata-katanya Anne. George sendiri kini sedang mencari jalan keluar yang aman dari rumahnya Fred. Tak lama kemudian ia melihat saatnya Fred dan istrinya. Georgie pun membaranakan diri mengambil senapan yang tergeletak. Lalu tak lama kemudian Paul pun menemukan Georgie. Georgie pun tak tahu cara menggunakan senjata itu dan alhasil ia pun ditangkap. Kemudian kini Anne yang sedang nyantui pun kaget karena Georgie kembali lagi. Datanglah Paul yang membawa senapan. Seketika George pun tahu kalau itu senjatanya Fred. Kemudian mereka bermain tebak-tebakan lagi. Peter menebak kalau usianya Georgie sudah mencapai 35, ngawur. Paul pun membiarkan Georgie bermain. Lalu Paul akan ke dapur sedangkan Peter menghitung dari 1 sampai 35, dan setelah sampai 35 Peter pun langsung menembak Georgie di tempat. Setelah Georgie tewas kini, mereka berdua pun pergi dengan melukai kakinya George lagi. Kemudian Anne pun harus meloloskan dirinya sendiri dan berharap di sekitar ada bantuan. Anne pun sangat kesulitan saat akan berjalan. Bahkan Anne pun harus melompat-lompat seperti pocong supaya sampai ke dapur. Tak lama kemudian Anne pun berhasil sampai di dapur dan berhasil meloloskan ikatan yang berada di tangannya. Selanjutnya Anne pun akan membawa George keluar. Namun sangat disayangkan ternyata pintu sudah dikunci. Dan jika mereka mengunci pintu rumah, kemungkinan mereka juga mengunci gerbang. Dan yang berarti mereka berdua tidak bisa kabur karena kakinya George lumpuh. Anne pun mulai berpakaian lalu mencoba membetulkan ponselnya, dan setelah lama dikeringkan, akhirnya ponsel itu menyala kembali. Namun setelah dijajal ponsel itu tak kunjung berfungsi. George yang merasa kalau dirinya sudah tak mampu untuk berjalan, ia pun menyuruh Anne untuk lari saja dan kabur sendiri melalui jendela. Setelah itu Anne tidak perlu kembali jika belum menemukan bantuan. Tidak perlu memikirkan George meskipun itu sangat berat bagi Anne. Lalu dengan berat hati Anne pun pergi dari rumahnya. George sendiri kini meng-dryer ponselnya, dan setelah lama akhirnya ponsel itu nyala. Berkali-kali George menghubungi 911 namun sangat disayangkan kemungkinan 911 sedang turu. Anne sendiri kini sudah cukup jauh dari rumahnya. Bermodalkan kaki yang harus tak kena lelah kini, Anne pun akan menyetop sebuah mobil dan meminta bantu. Lalu tiba-tiba kita pun dialihkan ke rumah di mana kini Paul dan Peter datang lagi. Seketika George pun kaget karena mereka kembali bersama dengan Anne. Kemudian Paul pun ingin bermain lagi, dan permainan kali ini bernama Istri Tercinta. Paul pun menyuruh Anne memilih antara pisau atau senapan. Anne pun bingung harus menjawab apa. Lalu Han supadi jauh dari musibah yang akan menah setelahnya. Kini Paul pun banyak cincong hingga Anne pun mengambil kesempatan dan langsung menembak Peter. Dan ternyata kejadian barusan hanya berada di pikirannya Anne. Tersadar kena di masa kini Peter masih hidup. Kemudian Anne pun akan melakukan suatu hal yang baru saja ia pikirkan, yaitu menembak Peter. Namun Paul langsung mencegah Anne, dan kini Paul pun langsung mengekill George di tempat. Waktu tak terasa kini sudah pagi hari. Mereka berdua pun tak mau kalah taruhan dan membiarkan Anne hidup sampai jam 9 siang pagi. Dengan tangan dan kaki yang terikat, mereka pun membawa Anne ke danau. Dan setelah lama akhirnya mereka sampai di tengah danau. Anne pun mengambil pisau yang dijatuhkan George kemarin siang, lalu ia berusaha memutuskan tali yang mengikat tangannya. Tali itu sudah hampir putus, namun sayang sekali Peter mengetahuinya dan langsung membuang pisau itu. Lalu tak lama kemudian Paul pun langsung membuang Anne.
Setelahnya mereka berdua pun berhenti di dermaga temannya yang kemarin. Paul pun masuk dan menggunakan metode yang sama, yaitu Paul mengatakan kalau dia disuruhan untuk meminta telur. Lalu film pun tamat.